Bisnis food delivery di Indonesia semakin diramaikan dengan kehadiran penyedia jasa baru yang namanya Traveloka Eats. Nah, di episode kali ini saya akan membahas dokumen apa saja yang dibutuhkan, juga demo step by step bagaimana cara mendaftar sebagai penjual di Traveloka Eats secara online. Selain itu, saya juga akan membahas berapa komisi yang diminta oleh mereka dan perbandingannya dengan komisi platform food delivery online lainnya seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Dan biar lebih mantap lagi, saya juga akan menyertakan informasi bagaimana caranya untuk kontak timnya Traveloka Eats kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut atau mau follow up status pendaftaran bisnis kuliner kalian. Makanya nonton terus sampai selesai. Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Atau kalau kalian ingin dapat uang dari YouTube, silakan klik link di deskripsi karena ada triknya supaya bisa cepat monetisasi. Selain itu, di deskripsi juga masih ada banyak link lain yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Di tengah pandemi yang berkepanjangan, dunia platform food delivery online semakin berkembang karena banyak orang yang ingin tetap di rumah saja. Nah, untuk teman-teman yang punya rencana atau sedang berbisnis kuliner, Traveloka Eats bisa menjadi pilihan untuk berpromosi. Menurut pengamatan saya, cara daftarnya pun relatif lebih gampang kalau dibandingkan dengan platform food delivery online lainnya yang sudah lebih mapan. Untuk daftarnya pun cukup mengisi formulir secara online dan dokumen-dokumen sisanya tinggal di-upload. Sebagai catatan, untuk daftar, teman-teman perlu menggunakan alamat email Gmail yang aktif karena Traveloka Eats menggunakan Google Docs untuk pendaftarannya. Tapi sebelum mendaftar, persiapkanlah dulu dokumen-dokumen sebagai berikut. Pertama, foto KTP pemilik yang masih berlaku. Kedua, foto NPWP pemilik. Nah, si NPWP ini dulunya opsional, tapi sekarang sudah wajib ya teman-teman. Kalau kalian belum memiliki NPWP, silakan daftar dulu secara online. Daftarnya gratis kok. Kalau bingung gimana caranya, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena saya sudah pernah membuat video yang terpisah tentang ini. Selanjutnya, siapkan juga foto halaman pertama buku tabungan teman-teman yang menunjukkan nama dan nomor rekening. Kalau misalnya rekening kalian itu tipenya yang tanpa buku, misalnya kayak tahapan BCA Ekspresi, nggak masalah, kalian tinggal screenshot aja dashboardnya, asalkan di layar itu terlihat nama dan nomor rekening kalian. Selanjutnya, persiapkan juga foto buku menu, makanan dan minuman restoran kalian lengkap dengan harganya. Tapi jangan lupa, sama aja seperti platform food delivery online lainnya, Traveloka Eats juga nggak gratisan. Mereka memungut komisi dari setiap transaksi. Makanya, jangan lupa untuk menaikkan harga jual dulu sebelum posting di Traveloka Eats. Karena mereka meminta foto buku menu lengkap dengan harganya, solusinya ya kalian tinggal bikin aja buku menu khusus yang untuk jualan online. Pada saat video ini dibuat, Traveloka Eats baru saja menaikkan komisinya dari yang tadinya 15% naik jadi 20%. Sebagai perbandingan, komisi yang dikutip oleh GoFood adalah 20% plus Rp1.000. Jadi misalnya untuk pesanan 50.000, maka potongannya GoFood adalah 11.000. Sedangkan untuk GrabFood potongannya adalah 30%, sementara untuk ShopeeFood potongannya adalah 20%. Selanjutnya, sebelum mendaftar, kalian juga perlu menyiapkan foto produk makanan atau minuman yang akan kalian jual. Minimal 5 foto ya. Selain itu, pihak Traveloka Eats juga meminta foto tampak luar dan tampak dalam bisnisnya. Si pemilik bisnis kuliner juga harus ikut difoto dan mukanya harus sama dengan KTP yang didaftarkan.
Untuk foto tampak luar, perlu terlihat bangunan usaha tampak depan dan wajah pemiliknya dari depan. Ini dimaksudkan biar nanti kalau ada driver yang mau jemput makanan, mereka nggak nyasar. Untuk foto bagian dalam, mereka minta foto dapur bersama contoh makanan atau minuman yang mau dijual. Lagi-lagi si pemiliknya harus ikut di foto ya teman-teman, dan perlu terlihat wajah dari depan, jangan foto dari samping atau dari belakang. Kemudian untuk mendaftar, kalian juga harus upload hasil scan surat perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani dan diparaf setiap halamannya. Nah, ini dia contoh surat perjanjian kerjasama yang perlu teman-teman isi. Silakan diisi aja nama dan nama perusahaan atau nama bisnis kuliner kalian, kemudian tulis tanggal dan tanda tangan di bagian yang sudah disediakan. Kemudian di halaman 2, pilih layanan yang kalian inginkan. Tapi yang harus diperhatikan, pihak Traveloka Eats juga meminta teman-teman untuk paraf di tiap halaman perjanjian kerjasama ini. Jadi bukan hanya sekedar tanda tangan di bagian yang sudah disediakan. Parafnya silakan di bagian pojok kanan bawah setiap halaman. Kenapa? Ini standar sih untuk kontrak atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Biasanya kita diminta paraf di tiap halaman dengan maksud supaya pendaftarnya itu membaca semua poin-poin yang disebutkan di dalam kontrak tersebut. Jadi kalau nanti ada selisih paham di kemudian hari, teman-teman tidak bisa bilang tidak tahu. Setelah tanda tangan dan paraf, silakan scan perjanjian kerjasamanya supaya nanti bisa diupload dalam bentuk PDF. Atau kalau kalian nggak punya scanner nggak masalah, karena pihak Traveloka Eats mengizinkan kalian untuk tinggal foto saja dokumennya. Yang penting, semua isi dokumennya masih bisa terbaca dengan jelas. Kalau persyaratan dokumen sudah siap semuanya, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mendaftar secara online. Kalian bisa melakukannya melalui aplikasi yang namanya Juno. Tapi kalau masih kesulitan nemunya, silakan klik link di deskripsi karena link formulir online-nya sudah saya tambahkan di sana. Nah, ini dia formulir pendaftaran online-nya. Penjelasan yang mereka taruh di sini kurang lebih sama seperti yang sudah saya jelaskan. Silakan scroll ke bawah, masukkan alamat email Gmail yang aktif, lalu tekan next. Di halaman kedua, teman-teman diminta untuk mengisi profil perusahaan dan pemiliknya. Kalau nggak punya nama perusahaan, silakan masukkan aja nama bisnis kulinernya. Taruh alamat lengkap dan bentuk badan usahanya apakah perusahaan atau bisnis perorangan. Kemudian silakan upload KTP dan NPWP yang tadi sudah kalian persiapkan. Lalu masukkan nama, alamat email Gmail, dan nomor handphone kalian. Kalau sudah, tekan next. Di halaman selanjutnya, kalian akan diminta untuk mengisi informasi rekening untuk pembayaran nantinya. Sebagai catatan, kalau kalian menggunakan bank BCA atau Mandiri, maka pembayarannya akan ditransfer oleh Traveloka Eats setiap hari. Tapi kalau kalian menggunakan bank yang berbeda, maka frekuensi pembayaran dari pihak Traveloka Eats itu akan lebih jarang, bisa per minggu atau bahkan per bulan, tergantung bank yang mana. Jadi harap diperhatikan ya teman-teman. Kemudian masukkan nama pemilik rekening, nomor rekening, dan juga upload foto atau scan halaman pertama buku tabungan atau bisa juga screenshot dari dashboard rekening virtual kalian. Yang penting ada nama dan nomor rekeningnya supaya bisa diverifikasi oleh pihak Traveloka Eats. Selanjutnya, masukkan informasi yang terkait dengan cabang restoran. Masukkan ada berapa cabang dan nama cabang restoran beserta nomor teleponnya. Lalu tekan next. Di halaman berikutnya, kalian akan diminta untuk upload perjanjian kerjasama yang tadi sudah diisi. Bisa dalam bentuk PDF atau hasil foto JPEG ya teman-teman. Terus upload juga menu beserta harga yang sudah disesuaikan. Lalu silakan upload foto makanan dan minumannya juga. Nah, di sini kayaknya pihak Traveloka Eats belum mengupdate sistemnya, karena kalau teman-teman ingat, di bagian awal mereka mintanya 5 foto. Tapi di sini dikatakan minimal minta 2 foto. Setahu saya, 2 foto itu adalah aturan yang lama. Jadi, silakan upload saja minimal 5 foto supaya pendaftaran kalian tidak ditolak. Selanjutnya, upload juga foto usaha tampak depan dan tampak dalam seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya.
Lalu masukkan alamat lengkap bisnis kalian, juga informasi kapan buka dan tutupnya. Lalu tekan next. Udah deh, kalian sudah sampai ke halaman yang terakhir. Sebelum tekan submit, kalau kalian ingin copy dari form online yang sudah kalian isi sebagai referensi, jangan lupa pilih send a copy of my responses. Kalau masih ada yang mau kalian ganti, kalian masih bisa tekan back, tapi kalau sudah yakin dengan semua isiannya, silakan tekan submit. Udah deh, gitu aja. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan atau mau follow up kenapa pendaftarannya masih belum ada kabar, kalian tinggal email saja ke partnership@traveloka.com. Jangan lupa pas email ke mereka, gunakan alamat email Gmail yang kalian gunakan untuk mendaftarkan bisnis kalian ke Traveloka. Gunakan alamat email yang sama ya, supaya mereka gampang ngeceknya. Untuk judul email, saya sarankan menggunakan template berikut supaya email kalian mendapatkan perhatian. Kalau kalian butuh templatenya, saya taruh di deskripsi ya, supaya kalian tinggal copy paste. By the way, template ini hanya sebagai contoh ya untuk membantu kalian. Kalau kalian mau tulis dengan format yang berbeda, silakan aja. Atau kalau kalian mau follow up-nya lewat telepon juga bisa. Ini berikut adalah nomornya ya teman-teman, saya taruh di screen. Nomornya adalah 021-291-03377 dan extensionnya adalah 8. Kalau saran saya baiknya email dulu, dan kemudian kalau tidak ada balasan, misalnya dalam 3 hari, baru coba kirim email follow up atau telepon ke mereka. Kalau teman-teman ingin daftar ke platform food delivery online lainnya seperti GrabFood, GoFood, atau ShopeeFood, silakan cek video saya lainnya karena saya sudah pernah membuat videonya juga. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!